Oke, baik, sudah terlihat ya. Kita masih berkaitan dengan operator ya. Operator dan ungkapan lebih jelasnya, karena kemarin kita pelajari seperti itu. Kemudian, nah ini kemarin sudah saya jelaskan operator binary, dan ternary. Seperti apa bentuknya. Kemudian assignment itu untuk memberikan nilai, pemberian nilai. Jadi kita memberikan nilai ke variabel, ke konstanta, ataupun mungkin ke function, ataupun ke yang lainnya menggunakan simbol sama dengan. Kemudian ini juga sama nih. X kali Y ini juga ada penggunaan simbol operator assignment, ada juga operator aritmatika. Ini sebagai contoh seperti ini di dalam penulisan variabelnya. Ini ada inisialisasi. Ini deklarasi jelas ya. Deklarasi variabel karena tidak ada isinya, nilainya. Kemudian di bawahnya kita memberikan nilai. Nah, dalam memberikan nilai itu berarti proses inisialisasi variabel. Aritmatika. Nah, terkait dengan aritmatika itu adalah operator yang mengoperasikan atau menghitung perhitungan matematik. Seperti di sini itu ada Kipolondo ya, kalau orang bahasa Jawa bilang sing poro tambah lasudo gitu ya. Contoh-contohnya seperti ini. Ini terkait dengan operator aritmatika. Ya tentunya sudah paham semua ya, ini yang simple ya. Kemarin juga sempat saya singgung juga. Nah, akan tetapi kalau teman-teman membuat sebuah operator aritmatik, teman-teman perlu memperhatikan hierarkinya. Ada hierarki. Hierarki ini di mana proses tersebut kita dahulukan yang mana terlebih dahulu. Nah, dalam suatu ekspresi aritmatika, seringkali dijumpai beberapa operator aritmatika yang bersamaan atau yang berbeda. Di dalam satu soal itu terdapat beberapa operator gitu maksudnya. Nah, di situ kita harus dimulai dari mana perhitungannya gitu. Nah, untuk hierarkinya, misalnya ada modeling gini, A sama dengan B plus C kali D. Ini kalimat biasa ya. Kalimat biasa, perhitungan biasa. Nah, mana yang harus didahulukan? Misal di sini ada digambarkan dengan angka, dituliskan dengan angka, misal 10 ditambah 10 kali 2. Berapa hasilnya? Hasilnya berarti kita nggak bisa menghitung 10 tambah 10 terus baru dikali 2, itu enggak. Hasilnya itu 10 kali 2, berarti 20 baru tambah 10, 30 gitu. Kalau misal 10 tambah 10 itu kan 20 kali 2 hasilnya 40. Di sini ada dua jawaban yang berbeda. Yang mana 10 tambah 10, 20 baru dikalikan dengan 2, jadi hasilnya itu 40. Kemudian yang satunya lagi 20 ditambah dengan 10, jadinya 30. Nah, yang ini salah, yang ini benar. Kenapa? Karena berdasarkan hierarki. Hierarki tertinggi itu yang harus kita dahulukan. Kecuali kalau memang di sini ada kurung, ada yang didahulukan dengan tanda kurung, maka kita harus menghitung yang di tanda kurung. Kenapa kita pelajarin itu? Karena ketika teman-teman membuat program, tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan sebuah kasus yang seperti itu, di mana kita memerlukan beberapa operator aritmatika yang disusun secara bersamaan. Kemudian untuk menentukan rumusnya harusnya yang didahulukan, tapi malah karena teman-teman menggunakan tanda kali, bagi, ataupun modulus, bergeser itu tingkatan yang lebih tinggi dibanding plus atau penjumlahan atau pengurangan. Jadi di sini berbeda operator aritmatika yang berbeda, namun digunakan secara bersamaan di dalam satu baris atau di dalam satu soal. Maka untuk eksekusi terhadap ekspresi aritmatika tersebut itu harus dimulai dari operator yang memiliki hierarki atau tingkatan yang tertinggi, kemudian ke operator yang berikutnya. Jadi operator yang tingkatannya tertinggi atau ini setara yaitu di sini. Ini adalah kali bagi persen, itu sama, tingkatannya sama.
Pak, kalau memang nih kali bagi persen, kemudian misal kita menjumpai katakanlah A dikali B bagi C, itu gimana? Ya kalau kayak gini karena ini setara atau sama tingkatannya hierarkinya, maka kita mengoperasikan yang depan dulu. Tapi kalau tingkatannya berbeda, baru kita mengutamakan yang hierarkinya lebih tinggi. Nah, tingkat operator apa namanya? Tingkat operator sama tertinggi ini itu penggunaan bergantung pada posisinya. Urutan sebelah kiri didahulukan, kemudian ke sebelah kanan. Itu kalau memang ini tingkatannya sama. Tapi kalau berbeda, ya berarti kita mendahulukan yang hierarki yang tertinggi. Nah, ini yang sejajar. Plus sama minus itu sama tingkatannya, kemudian kali bagi sama modulus itu tingkatannya sama. Sebagai contoh di sini. Nah, di sini ini kan ada rumus nih. 8 kali 4, 8 plus 4 kali 2 bagi, nah ini yang mana yang didahulukan? Yang didahulukan dengan cara seperti ini, maka otomatis 2 dibagi dengan 4. 4 kali 2, 8 kan? 4 kali 2, 8. Nah, ini kita bisa hitung dulu nih. Ini 8 nih. Ya kan? Ini baru dibagi dengan 4. Nah, berarti kita ngitung yang ini. Yang pertama itu kita ngitung yang awal, yang perkalian dulu, setelah itu baru pembagi, setelah itu baru yang terakhir di sini penjumlahan. Ini kalau kita dihitung secara hierarki hasilnya itu 10. Tapi kalau tidak secara hierarki gimana? Apa ditambah 4 12. 12 kali 2 24. 24 dibagi 6 hasilnya 6. Kalau tidak secara hierarki itu hasilnya 6, tapi kalau secara hierarki hasilnya 10. Terus yang benar mana? Yang benar ya secara hierarki. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud. Mungkin ini maksudnya itu akan ketemu 6, tapi tidak ada tanda kurungnya yang ada di sini. Kalau pengen ketemu dengan sama dengan 6, maka di sini dikasih tanda kurung nih. Yang didahulukan yang dikasih di dalam kurung. Contoh nih, contoh 1 ya. Ini kan jelas nih. Kerjakan contoh skrip dan jalankan bagaimana hasilnya. Nah, ini udah jelas ini. Nanti aja untuk kerjanya. Di sini ada, ini deklarasi variabel ya, jelas ya. A, B kali bagi tambah kurang modulus. Program aritmatika bersedia. Nilai A, masukkan nilai A, kemudian di sini ada A. Maka dia masuk ke Cin A. Nah, kalau di sini kayak gini, ini termasuk ke variabel apa coba? Kemarin kita udah bahas kan, ada beberapa variabel gitu kan. Nah, ini yang integer A, B kali bagi itu, ini termasuk ke dalam variabel apa? Ada yang ingat dulu? Ada berapa macam variabel yang kemarin kita pakai? Udah. Variabel apa? Coba. Integer A, kemudian B, kali, bagi, tambah, kurang, modulus. Ini kan kita bikin deklarasi variabel ya. Nah, variabel di sini itu yang dimaksud variabel di sini itu termasuk ke dalam variabel apa? Dilihat dari tata letak penulisan atau pendeklarasinya berada di sebelah mana. Ada yang tahu mungkin, ataupun mungkin masih ingat? Gusti Raffi mungkin ingat termasuk apa namanya variabel apa? Lupa Pak. Lupa ya. Oke, Raffi ingat nggak variabel apa tuh? Lupa Pak. Lupa juga. Oke. Iya. Oke, karena pada lupa. Nah, ini kalau modelnya seperti ini kan kita cek nih. Ini berada di mana lokasinya? Lokasinya ini kan ada integer main ya. Berarti ini fungsi utama. Fungsi utama ya. Nah, fungsi utama berarti ini terletak di dalam fungsi utama. Berarti kalau dengan cara penulisan seperti ini, variabel-variabel yang sudah dideklarasikan di sini termasuk variabel lokal. Karena apa? Karena dia di dalam fungsi utama dan dia hanya dikenal di dalam fungsi utama. Fungsi utama itu jalannya dari sini, ini
Oh ya Pak, ingat Pak yang apa di dalam ya apa inman-nya sama di luar inman-nya. Nah, ya di dalam fungsi utama sama di luar. Nah, kalau di luar, misal ini posisinya dirubah di sebelum fungsi utama, kemudian di sini kita tinggal inisialisasi atau kita tinggal memanggil variabel-variabel yang digunakan di sini, tapi pendeklarasian itu berada di luar, maka itu bersifat global. Tapi berhubung ini dia hanya dikenali di dalam fungsi utama, maka ini disebut variabel lokal semua. Nah, ini belum ada isinya ya. Ini belum ada isinya, masih kosong semua. Inisialisasi juga nggak ada. Cuma untuk memasukkan nilainya, ini ada proses input. Cin A, di sini berarti dia masukin nilai A. Ini kemudian Cin B. Cin B, dia masukin nilai B. Masih tersisa kali bagi tambah kurang modulus yang belum keisi. Padahal kalau kita membuat sebuah variabel harus digunakan. Yang A sudah digunakan, B sudah digunakan. Nah, tinggal yang ini tambah, kemudian kurang kali bagi dan modulus. Ini masing-masing juga digunakan. Di sini apa? Berapa nilai dari variabel tambah, berapa nilai dari variabel kurang. Inisialisasi dari variabelnya tersebut apa? Menggunakan operator assignment berisi A plus B. Berarti di sini terdapat sebuah operasi. Operasi aritmatik. Operasi aritmatik A plus B berarti penjumlahan A plus B. Berapa nilainya? Nilainya tergantung dari inputan yang ada di sini. Cin A sama Cin B. Berarti nilainya bisa dinamis. Gitu. Nah, kemudian di sini ini ada A plus A minus A kali bagi dan modulus. Yang di bawah ini untuk prosesnya, semuanya ini untuk proses. Kemudian di sini ini untuk output. Nah, untuk output. Jadi, nah kuncinya gini, teman-teman mungkin kalau ada yang masih bingung ngoding C++, kuncinya gini. Kita kembalikan ke variabel global atau lokal. Oke, kita pilih salah satu deh, kita mau pakai variabel global atau lokal. Kemudian ada beberapa pokok bagian. Pokok bagiannya apa? Setelah fungsi utama, nah fungsi utama ini satu blok ya. Satu blok, berarti untuk di dalam satu blok itu, ini kan ada kurung kerawal tutup, dan kurung kerawal buka di sini. Mana? Oh ini. Nah ini. Nah ada blok pembuka dan blok penutup. Ini satu baris, satu blok ini kotak ini berarti segala sesuatu yang dijalankan itu berada di dalam sini. Kemudian tinggal kita gunakan variabel kan. Kita kalau misal mau menggunakan variabel global berarti tinggal memanggil di dalam fungsi utama. Tapi kalau belum maka kita bikin deklarasi variabel. Itu contoh nih, A, B, C, bukan A, B kali bagi tambah. Nah, karena kita sudah membuat variabel, maka variabel tersebut harus digunakan, nggak boleh tidak digunakan. A berapa nilainya? A nilainya di sini ada Cin A, berarti ini otomatis sudah terpakai. Nanti menyimpan nilai dari inputan A. Cin B berarti sudah terpakai juga, karena ini menyimpan nilai dari yang dimasukkan untuk nilai B, atau yang mewakili nilai B. Oke, berarti tinggal tersisa 1, 2, 3, 4. 4 variabel yang belum terpakai. Nah, di sini ada kita gunakan nih. Oh, berarti. Nah, kalau ini boleh, ini artinya keempat-empatnya variabelnya sudah dideklarasikan di sini, itu didetailkan atau dijelaskan di sini. Diinisialisasi dengan rumusnya A plus B. Nah, intinya kalau ini masih umum ya. Intinya kalau teman-teman membuat sebuah baris program itu blok pembuka sama blok penutup jangan sampai lupa. Ini ibaratnya ini pintu ya. Pintunya kalau kita kalau kita mau masukin sebuah barang kan harus ada pintunya nih. Kita harus memasukkan di dalam ruangan gitu. Nah, kalau ini si out itu kan hanya sebuah teks tampilan ya. Kalau menggunakan tanda petik seperti ini hanya tampilan teks. Kemudian yang di sini tambah ini, nah ini tidak ada tanda petiknya sama sekali.
Ini dia ngambil dari variabel. Variabel apa? Berapa variabel tambahnya? Variabel tambahnya diambil dari mana? Dari ini. Tambah. Berapa nilainya? Nilainya A plus B. Jadi kuncinya itu hanya teman-teman hafalin. Yang pertama itu ada mesti file header ya. Setelah itu ada deklarasi ya. Entah deklarasi variabel atau entah deklarasi yang lain. Ataupun setelah itu fungsi utama. Nah, di dalam fungsi utama ini semua bagian dieksekusi. Contoh yang kedua, kerjakan contoh skrip berikut dan jalankan bagaimana hasilnya. Nah, di sini kita lihat ini apa? Ini deklarasi. Kemudian ini inisialisasi. Inisialisasi nilai A dan nilai B berapa nilainya? 10 sama 15. Kemudian ini apa? Variabel C. Variabel C dipakai. Berapa nilai dari variabel C? Nilai variabel C itu A plus B. Berarti dengan kayak gitu, variabel C nilainya adalah 25. Nah, kecuali di sini kan udah C A plus B ya. Kemudian di bawahnya lagi ada perintah isi variabel C. Kemudian masuk ke dalam isi variabel C masuk ke dalam C. C nilainya sama dengan A min B. Berarti ini mengganti lagi nilainya. Nilai dari C itu A min B. Dan seterusnya. Jadi konsepnya seperti itu. Yang perlu dihafalkan itu hanya konsep penulisannya. Nih, operator sisa pembagian atau modulus. Sisa pembagian atau modulus. Gitu. Digunakan untuk mencari sisa pembagian dari suatu perhitungan. Jadi operator ini diterapkan untuk operan bertipe integer, pasti ya. Nah, kemudian misal sebagai contoh di sini 9 modulus 2 berarti kan 9 itu dibagi dengan 2. Ada sisa enggak kalau misal 9 itu dibagi 2? Kan hanya 8 ya, sisa 1 kan. Maka ada sisa. Sisanya di sini 1. 9 bagi 3 enggak ada sisa, enggak tersisa, maka di sini 0. Dan seterusnya. Contoh 3 nih, kerjakan contoh berikut dan jalankan bagaimana hasilnya. Ini ada penggunaan modulus. Bilangannya yang dibagi dengan modulus berapa? 30. 30 berarti di sini apa? 30. Ini kan itu kan 30 modulus 2, 30 modulus 2. Berarti ketika 30 dibagi dengan 2 ada sisa hasilnya enggak? Tidak ada, maka kita menyesuaikan tidak apa namanya? Modulus. Kemudian ini berkaitan dengan operator pemberi nilai tadi yang menggunakan assignment, menyediakan operator penambah dan pengurang ini juga sama A plus 1 atau A. Nah ini A plus 1 itu sama dengan A plus plus sama. Berarti ada dua hubungan, hubungannya menaik atau menurun. Kemudian, nah ini contoh yang increment decrement kemarin sudah saya contohkan juga kan, ada increment decrement naik 1 tingkat, kemudian turun 2 tingkat, ataupun mungkin yang lainnya. Kalau increment itu berarti menaik, decrement itu menurun. Contoh, di situ terdapat dua variabel, di mana variabel X itu nilainya 10, variabel Y itu nilainya 20. Kemudian diisikan. Nah, variabel-variabel di sini itu bersifat variabel lokal. Nah, kemudian karena di sini sudah ada apa namanya? Inisialisasi, maka
untuk yang nilai di sini kita tinggal memanggilnya, manggil nama X, manggil nama X, sama manggil nama X. Walaupun di sini nilainya itu dia berubah. Tapi untuk perhitungannya, misal di sini ada 10 dan 20, maka di sini juga sama. Sesuai dengan nilai yang ada di dalam, atau sesuai dengan yang nilai yang sudah diisikan di dalam variabel atau yang sudah diisikan. Nah, di sini variabel X di set 10 atau di nilai 10, variabel Y itu di set 20. Ketika terdapat perintah X plus X, maka ditambahkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan. Oke, jadi variabel 10, variabel 20, kalau XX plus ini berarti variabel tersebut dijumlahkan terlebih dahulu, baru nanti akan dihitung total. Relasi, operator relasi kemarin sudah saya jelaskan juga secara singkat. Nah, ini sebagai contoh juga, ini penggunaan apa nih? Ini ada deklarasi variabel, kemudian ada inisialisasi variabel nilai X 30, nilai Y 40. Kemudian di situ ada hubungan atau relasi. Relasinya apa? X sama dengan Y, berarti nilainya itu sama. X tidak sama dengan Y, berarti X-nya itu tidak sama benar dengan Y. Kalau untuk hasil-hasilnya, hasil-hasil dari seperti ini, inbox bukan proses input sampai dengan outputnya sudah paham ya, tentunya ya. Nah, ini hasil dari pengolahannya. Nah, kemudian ada urutan operasi nih. Ada urutan operasi. Kalau urutan operasi itu berdasarkan hierarki yang tadi kita pelajari. Berdasarkan hierarki yang kita pelajari. Detailnya ini kan ada minus, plus. Nah, plus minus itu kita bedakan berdasarkan hierarkinya. Jadi dalam penulisan proses matematika perlu diperhatikan penulisan notasi rumus dasar menjadi rumus matematika. Berarti kalau ketemu bilangan akar-akar seperti ini harus dirubah ke rumus dasar. Ini contoh. Nah, ini. Ada beberapa alternatif. Tadi yang ketemu 4 pun mungkin ada akar-akaran, maka karena di bahasa komputer itu tidak mengetahui jumlah akar dan segala macam, maka kita mengilustrasikan atau kita membahasakan pertemuan tersebut ke dalam bahasa. Artinya kalau rumusnya masih bentuk akar, kan kita nggak bisa mengimplementasikan ke dalam posisi coding pemrograman biasa. Kita harus mengikuti sesuai dengan alur logika. Kita di rumusnya bisa ketemu seperti ini. B min B, O B kali B, B min 4 ya. B min 4, kemudian A kali C kali 0,5. Dibagi 2A. Gitu. Nah, ini rumus kurang lebihnya sama dengan yang dipecahkan ataupun mungkin yang untuk memecahkan sebuah rumus yang menggunakan akar.
Jadi boleh disikat atau boleh disederhanakan. Intinya kalau di dalam program itu kita nggak bisa membaca nilai akar-akar tersebut, gitu ya. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan operasi matematika. Di dalam operasi matematika itu mempunyai urutan prioritas, sehingga penulisan seperti ini akan mempunyai arti yang berbeda atau urutan harus dijelaskan. Urutannya atau penulisannya itu berbeda. Ada untuk membedakannya gimana? Untuk membedakan seperti halnya biar tidak dieksekusi pertama kali ataupun mungkin cara memakainya atau dipakainya itu masih belakangan, maka kita bisa menggunakan skala prioritas model, bukan terus skala prioritas yang sebenarnya itu enggak, cuma model. Ataupun kita bisa memecah dengan tanda kurung atau perkalian atau pembagian atau modulus atau penjumlahan yang jelas untuk apa namanya mau apa namanya dari segi apa ya. Jadi urutannya itu memang kita harus memperhatikan urutan kalau di dalam matematik. Kalau matematik simpel sih nggak masalah, tapi kalau matematik ya sudah agak rumit, ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan rumus yang sudah ada, kita bahasakan ke bahasa kita. Contoh di sini ada persamaan, ada beberapa persamaan. Kita bisa mengambil dari persamaan ini. A per B kali C itu bukan A per B kali C. Berarti bukan A per BC, tapi bisa dengan kata lain seperti ini. Dan yang kedua sama juga intinya. Gimana cara merubah rumus ke bahasa 11+. Nih, sebagai contoh ada penggunaan akar nih, X min Y per 2 sama L plus M min N. Bagaimana penulisannya? X min Y, berarti kalau kita X min Y, ya X min Y secara utuh gitu kan. Kemudian baru ditambahin LNM. Nah, ataupun mungkin bisa dengan seperti ini. Nah, ini contoh yang ada di sebelah kanannya nih. Ada nilai X min Y bagi 2, ada nilai min 2, kemudian bukan min 2, 2 ya, 2, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk perhitungan. Integer X, Y, L, M, N hasil integer 10, 5. Nah, ini masing-masing sudah ada inisialisasinya nih. Nah, oke, baik. Nah, ini sekarang masuk ke latihan nih, latihannya. Jadi teman-teman untuk di sini latihannya. Yang pertama, itu ada rumus nih. Ini ada penggunaan pi. L itu berarti luas, P atau I ya, I itu untuk volume biasanya. 4 kali 3, 4 kali berapa ini? 4 kali 2 kali R ya. 4 pi R kuadrat. R kuadrat, oh benar. Yang bawah itu R cube. Maka untuk menghitung R kuadrat di sini kita harus menggunakan R kali R. Kita nggak bisa apa namanya?
kita nggak bisa menuliskan kemudian R-nya itu dikalikan dengan kuadratnya itu, karena kalau di dalam bahasa pemrograman istilah kuadrat tidak ada. Kita bisa mengakali dengan bahasa yang lain. Yang dimaksud dengan bahasa yang lain yaitu misal ada kepangkatan 2, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Kemudian di mana mencari berapa luas, berapa ruzi-ruzi, berapa isi bola, ataupun mungkin pi ataupun mungkin pi itu konstanta. Nah, jadi konstanta itu nilainya selalu tetap dan tidak berubah-ubah. Kemudian yang nomor 2 itu ada rumus nih, 4/5 Celsius, ini konversi nilai dari Celsius ke Fahrenheit ke Reaumur. Nah, R-nya itu yang dimaksud itu adalah R-nya itu Reaumur, kemudian F itu Fahrenheit, dan C itu Celsius. Nah, rumusnya itu sudah ada. Berarti teman-teman tinggal mengonversi atau mengganti sebuah nilai-nilai yang berada di dalam rumusnya. Oke, baik. Jadi dari materi ini, adakah teman-teman yang masih bingung sebelum nanti mengerjakan tugas yang latihan ini? Ada nggak yang masih bingung? Mungkin pertanyaannya menyusul, Pak. Pertanyaannya menyusul ya. Iya. Oke, baiklah. Jadi ini ya latihannya ya. Oke, untuk slide presentasi itu sudah saya upload juga di Waskita, jadi mungkin teman-teman bisa bisa ngecek. Nah, untuk soal yang ini ada di lembar terakhir ya, di lembar terakhir. Oke, kalau gitu teman-teman langsung mengerjakan aja. Di sini ada Mas siapa ya? Mas Saya, Romad. Pak. Oke, Mas Romadi. Nah, untuk pengerjaan tugas latihan ini enaknya mau dibikin seperti apa ya? Dipraktikkan aja langsung apa dikumpulin gitu ya, Pak? Oke, boleh. Mungkin Ada gimana? kalau mau praktek langsung bisa sih, mau praktek langsung bisa. Ada nggak nih yang bisa langsung menjelaskan salah satu aja deh, nanti tugasnya jadi satu. Ini kan ada dua soal nih. Kalau misal dari perwakilan teman-teman ini sudah ada yang menyelesaikan satu aja gitu. Nanti tugasnya berarti tinggal satu. Oke, nanti kalau bisa ngerjain saat ini ataupun mungkin Pak saya bisa ngerjain ini nih gitu kan. Nanti kalau udah selesai pas ini ataupun mungkin mau live coding juga nggak apa-apa. Nanti biar bisa dicatat sama asisten juga, nanti ada poin tambahan juga untuk keaktifan. Gimana teman-teman? Adakah yang bisa menyelesaikan ini? Ada dari dua soal ini satu aja, nanti berarti tugasnya yang satu. Boleh direnungkan dulu, ataupun mau dicoba dulu di compiler online-nya. Oke, ada yang bisa menyelesaikan? Ada yang bisa menyelesaikan salah satu aja? Boleh ambil yang paling mudah. Nanti kalau ada yang sudah ataupun mungkin ada yang merasa bisa gitu, langsung raise hand aja atau angkat tangan. Nanti biar kemudian dipandu oleh asisten. Ini masih sama-sama, ini penggunaan operator juga itu.